Truk ini tahiyat akhir di tengah jalan, bukan karena kualitas rangka yang buruk, tapi karena aksesoris yang terpasang terlalu berat. Kerusakan terdapat pada nap roda atau wheel hub bagian belakang yang menyebabkan roda terlepas. Dongkrak digunakan untuk mengangkat bodi truk yang ambruk. Namun, cara memasang dongkrak ini tentu haram untuk ditiru mekanik amatir. Bagaimana tidak, pria ini menyusun beberapa balok kayu yang terlihat tidak seimbang untuk dijadikan pondasi. Bisa bayangkan apa yang terjadi jika dongkrak ini tergelincir. Mungkin nyawa taruhan. Tak cuma satu, mereka menggunakan banyak dongkrak karena berat aksesoris yang terpasang mencapai puluhan ton. Jadi mereka perlu menggunakan banyak dongkrak. Semua baut roda patah tak tersisa. Ini terjadi bukan karena beban yang terlalu berat saja, tapi bisa jadi karena lubang baut pada wheel hub yang sudah aus. Proses evakuasinya perlu kerjasama beberapa player. Masing-masing player memiliki role-nya sendiri. Jadi beberapa orang yang hanya terlihat duduk, mereka sebenarnya sedang mengamati jalannya pertandingan dan menunggu gilirannya untuk bermain. Setelah bodi tronton berhasil terangkat, roda yang rusak kemudian digoyang-goyangkan agar terlepas. Roda tronton memiliki berat hingga ratusan kilo, sehingga kerjasama beberapa player diperlukan untuk melepasnya. Setelah terlepas, roda dipindahkan ke tempat yang aman. Roda ini harus dipisahkan, namun karena bautnya patah, jadi melepasnya perlu sedikit effort yang lebih. Ketika mur diputar, baut juga ikut berputar, sehingga diperlukan orang lain untuk menahan baut agar tidak berputar. Setelah proses yang cukup lama, akhirnya kedua roda ini berhasil dipisahkan. Nap roda dan tromol perlu dibongkar untuk mengetahui apakah ada masalah lain. Pria ini terlihat kesulitan untuk melepas nap roda dari tromol. Bagaimana tidak, baut yang patah juga mengunci nap roda, sehingga tidak mungkin dilepaskan dengan tangan kosong. Akhirnya mereka memutuskan untuk sekalian melepas tromolnya. Basic attack digunakan untuk melepas baut yang patah. Untungnya tidak ada kerusakan di bagian lain. Semua part kaki-kaki aman. Part yang rusak ini kemudian dibawa ke base untuk diperbaiki. Lubang baut sudah aus parah. Bahkan lubang baut juga dibuat di tempat yang tidak seharusnya. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya nap roda juga pernah mengalami kerusakan dan diakali. Nap roda sudah tidak mungkin untuk diperbaiki, sehingga mereka memutuskan untuk menggantinya dengan yang baru. Nap roda baru memiliki perbedaan ukuran dengan nap roda sebelumnya, sehingga bearing atau lahar tidak dapat terpasang. Namun hal ini bukanlah masalah bagi beliau. Selama ada mesin bubut, semua bisa teratasi. Beliau ini menggunakan mesin bubut untuk melebarkan lubang, walaupun sebenarnya proses ini akan beresiko karena mengurangi kekuatan nap roda atau wheel hub. Setelah semuanya beres, mereka kemudian menyatukan kembali semua part wheel hub dengan tromol. Hasilnya tak perlu dilakukan lagi, mulus seperti baru keluar dari pabrik. Fat tak lupa dioleskan ke bearing yang baru. Fat ini berfungsi untuk mengurangi gesekan, keausan, dan kerusakan pada bearing. Setelah semua beres, semua part dipasang seperti semula. Bongkar pasang kaki-kaki tronton sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mekanik Pakistan. Bahkan ini merupakan menu wajib makan siang mereka. Proses ini tentu tak butuh waktu lama. Easy banget kayak main solo di rank GM. Kurang dari 3 jam, perbaikan wheel hub tronton berhasil dikerjakan. Sangat ekspres dan hasilnya mantap. Tronton ini pun siap melintasi gurun dan samudra lagi.